Keberagaman suku yang dimiliki oleh Indonesia memang tak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah 190 juta kilometer persegi, tak heran jika Indonesia menjadi rumah bagi ribuan suku di dalamnya. Menurut sensus Badan Pusat Statistika pada tahun 2010, ada sekitar 1.340 suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Sebagian dari ribuan suku tersebut merupakan suku-suku besar dan menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Namun selain suku-suku yang besar yang menjadi penduduk mayoritas Indonesia, ada pula suku pedalaman yang belum dikenal. Suku pedalaman ini umumnya hidup di wilayah terpencil yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi. Mereka biasanya juga hidup menjaga tradisi dan budaya, serta hidup berdampingan dengan alam. Di pembahasan Dunia Air 7 kali ini, mari kita menjelajah suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Mante. Suku Mante merupakan suku pedalaman yang keberadaannya saat ini memang cukup misterius. Menurut sejarahnya, suku Mante sudah mendiami wilayah Aceh sejak ribuan tahun yang lalu. Suku pedalaman ini hidup menyendiri di pedalaman hutan-hutan Aceh dan diperkirakan mereka datang dari Kampa, Kamboja. Namun saat ini, keberadaan suku Mante diperkirakan sudah punah karena sudah tidak pernah terlihat lagi. Ciri fisik suku Mante yang menjadi keunikan mereka adalah ukuran tubuh mereka yang kecil atau biasa disebut sebagai orang kerdil. Beberapa tahun belakangan, suku Mante sempat menjadi viral dalam sebuah video yang beredar. Tampak rombongan motor trail menerabas hutan dan tiba-tiba muncul sesosok manusia kerdil. Disinyalir orang tersebut berasal dari suku Mante. Selanjutnya adalah suku Sakai. Suku Sakai berasal dari Pulau Sumatera, atau lebih tepatnya mendiami Kepulauan Riau. Suku pedalaman ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan masih menggantungkan hidupnya kepada alam. Mereka hidup harmonis dengan alam di sekitar mereka. Suku Sakai juga dikenal sangat menghormati hutan adat mereka. Suku pedalaman ini memiliki peraturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Salah satu peraturan suku Sakai adalah aturan pelarangan penebangan pohon. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan denda yang disesuaikan dengan usia pohon yang ditebang. Selanjutnya adalah suku Polahi. Dibanding suku pedalaman lainnya, suku Polahi merupakan salah satu suku Indonesia yang paling asing. Suku Polahi tinggal jauh di pedalaman hutan, tepatnya di lereng Gunung Baliohuto, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Bukti begitu terasingnya suku Polahi dengan dunia luar, yaitu suku ini masih hidup secara nomaden, serta tidak mengenal pakaian ataupun baca tulis. Bahkan, suku pedalaman ini tidak mengenal hari dan masih hidup dengan cara-cara primitif seperti berburu. Menurut sejarah, orang Polahi telah mengasingkan diri di masyarakat umum sejak masa penjajahan Belanda di Nusantara. Pemimpin suku saat itu memilih mengasingkan diri ke hutan lantaran menolak tunduk pada peraturan serta penindasan yang dilakukan oleh VOC. Sejak saat itu, suku Polahi hidup nomaden atau berpindah-pindah di dalam hutan. Urutan selanjutnya adalah suku Korowai. Suku Korowai merupakan suku pedalaman yang hidup di daerah Papua.
Suku pedalaman ini memiliki anggota sekitar 3.000 orang. Suku Korowai juga memiliki tradisi unik, yaitu mereka membangun rumah tinggal di puncak-puncak pohon tinggi. Bahkan ketinggiannya bisa sampai 50 meter dari permukaan tanah. Suku pedalaman ini juga merupakan satu-satunya suku terasing yang tidak menggunakan koteka sama sekali. Konon, suku ini mempunyai kebiasaan memakan daging manusia yang sudah meninggal. Suku Laut atau yang biasa disebut sebagai orang laut merupakan suku pedalaman yang tinggal di daerah Kepulauan Riau. Secara umum, suku laut adalah berbagai kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan di sungai-sungai Lingga, Pulau Tujuh, dan pulau-pulau di lepas pantai. Pada zaman dahulu, konon suku pedalaman ini berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya Kesultanan Johor dan Kesultanan Malaka. Mereka bertugas menjaga selat-selat, memadu para pedagang, dan mengusir para bajak laut. Bahasa yang mereka gunakan sebagian besar adalah bahasa Melayu. Yang terakhir adalah suku Kajang. Suku Kajang merupakan suku pedalaman yang menghuni pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang juga banyak tinggal di tanah Toraja yang mempunyai arti tanah yang dituakan. Ciri khas yang mereka miliki adalah selalu berpakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Orang-orang suku Kajang juga dikenal sangat kuat memegang adat istiadatnya. Sama seperti kebanyakan suku-suku yang ada di Indonesia, suku Kajang ini hidup dengan cara yang sangat sederhana. Mereka bertahan hidup dengan cara-cara tradisional, seperti mencari ikan di sungai, bercocok tanam, dan berburu. Itulah tadi beberapa informasi mengenai suku-suku pedalaman yang sangat terasing di Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.